Nah, gue mau pas ngirim nang Amerika kan di apa? Diwelingi karo Pos. Pak Pos. Pak Pos lah. Mas iki resikonya apa wae? Iso Resikonya ilang. adalah hilang, Heeh. terus rusak. Heeh. Kalau rusak itu Bukan tanggung jawab. bukan tanggung jawabnya karena elektronik. Dan ada kemungkinan negaranya menolak. Balik lagi sama gua Atel. Sama saya Bayu di catatan anak teknik. Wah, tapi sakjane aku ki karo dekne ini teknik bahasa, Bos. Bahasa ada sastra ya gitu ya? Sastra nuklir. Teknik bolos. Teknik bolos. Kita sekarang menceritakan kehidupan seorang mahasiswa yang Warga sipil. oh ya warga sipil ya, bekas mahasiswa sekarang udah jadi warga sipil. Dia dulu kuliahnya bahasa, kita dulu kuliah bahasa sih, teknik bahasa. Sekarang tapi dia tuh mbuh gawe ini opo iki, ngantek ngene teng Klarah ini lu gawe angel bos nang ini piye. Jadi sekarang saya udah sama Mas Nino aka Keket. Selamat malam Mas Nino. Malam. Mas Nino. Dan bahasamu sopan banget nggak Roy? Iya ya, kan ben kita sopan ya. Ditelok uang iki ben rada wangun. Nah. Mas Nino, asine sing mbok gawe iki apa to iki? Apa Enggak, ini ada telepon. Aduh. Ini ada telepon. Tapi dikei kenop-kenop ini bikin apa ini? Ben bengok telepon. Oh, teleponnya. Telepon wong ngono kae. Wong iki sing dianu iki wis terancam sik. Medeni berarti. Sudah terancam duluan gitu. Ini Berarti menakutkan. lebih menakutkan dari penipu. Wah. Nah, terus fungsinya mbok kayak pen menakutkan ini pen ngapa? Ayo biar estetik di atas panggung loh. Oh berarti nggak ada efek ini Mas? Efek. Oh nggak ada efek gitar ya? Gitar. Yo aslinya orang gitar sih. Bass bisa juga? Bass iso, keyboard iso. Oh bisa juga keyboard ya? Vokal sak. Oh pakai ini bisa, pakai vokal. Ya ini fungsinya kan ini ada mikrofonnya toh? Ah iya. Berarti ini aku nyanyi terus tak pencet tas. Suaraku tadi bi? Remuk. Jiger. Remuk ambiar bos. Tapi jangan salah, remuk itu kadang juga Estetik. Estetika. Tadi di dalam keremukan itu masih ada estetika. Lah iya. Estetika ini sebelah di. Remuk ini angel. Ini kan ya ini ya. Jero sithik ya. Ya. Nek Filosofis iki. filosofis. Wah, filosofismu angel, Cuk. Panutanku iki kan tetep Rasulullah toh. Oh iya. Nah, Rasulullah iki soalnya tahu ngendika. Sudah pernah bicara kalau apapun itu mesti ono apike. Bahkan ceritanya kan ketika aku iki dhewe milih muazin. Muazin milih iki jenenge Bilal. Heeh. Iki Sing duwe suara indah kayak. Ketika itu dhewe iki nang Mekah ki adalah wong dhewe iki wong negro, orang negro. Heeh. Orang negro dan dhewe iki cedal. Celat untuk nggone Arab ki sin. Dhewe iki ra iso ngomong sin. Yusi. Oh iya, Yusi. Nah, celat enggak. Heeh. Sesuk didelok, Jis. Sahabat-sahabat Rasulullah itu do protes, celat koyo ngono. Kon adzan. Malah kon adzan ngono. Wis to. Kowe iki nek krungu kamu tuh kalau dengar si Bilal itu ngomong sin ning malah jadi sin,
ya wis karepe iki sin. Jadi kan goleki apike. Goleki apike dari keterbatasan. Dari keterbatasan. Oke. Berarti konsepmu bikin efek nih berawal dari keterbatasan duit. lebih spesifik ya Mas. Spesifik ya. Dari keterbatasan tapi digoleki apike. Goleki apike. Oke. Terus ini kan barang-barang pada recycle kan ini. Iki apa ya? Water pump ya tau ya? Pump zaman biyen. Water pump zaman biyen. Iki tadi efek apa iki? Itu dadi distorsi ana sub octave. Iki nek teknis sub octave. Ya. Apakah boten berani nganggo bahasa teknis? Enggak. Kita kan anak teknik. Oh ya. Anak teknik. Nah, iki bentuknya rada modern iki. Ini nggak dhewe. Oh, nggak dhewe. Brand new baru. Brand new baru. Saiki kok apa ya tiba-tiba dari keilmuan yang diambil ora sinkron blas lho kuwi. Kowe kan kudune mlebu teknik elektro to. Ya, gini. Gini. Aku iki ditakoni, mungkin kowe iki wis nakoni aku ping bola-bali. Asine ya kuwi pertanyaanku pirang tahun yang lalu to. Wing iki kan menggo gimmick wae, Bos. Sing takoni aku iki bukan cuma kamu. Bukan cuma kamu, paling kowe iki wong sing ke sekian ribu sing takon koyo ngono. Padahal aku sing takon pertama mbiyen. Aku mbiyen pada awalnya aku bingung menjawab itu. Terus terlebih lagi kadang-kadang ya keluarga barang nek ngerti ngono kowe iki kuliah teknik elektronik biyen. Artinya mempaidu. Kan secara garis besar harusnya kan pasti ke situ kan. Secara orang awam. Soalnya kowe kan orang awam. Akhir-akhir ini sih. Tapi akhir-akhir ini aku iki entuk jawabannya. Oh, lagi akhir-akhir ini. Entuk jawabannya. Apa jawabannya apa? Jawabannya adalah sakjane sak-sake Gusti Allah sing ngenehi dalan arep kepiye. Ya. Oke. Kuwi jawabanmu ya ket mbiyen wis mbok jawab kuwi sakjane. Sakjane sak-sake. Wong pada akhirnya juga nek disambung-sambungi ya ada juga sambungannya. Apa? Oh, bahasa-bahasa ya. Ya iya kan? Iya. Ya saiki. Kita ngomongin bahasa lah. Iki bahasa iki sekolah iki ngomongin bahasa iki angel to. Angel to. Ya wis coba dijelaske. Pengertian bahasa. Heeh. Bahasa itu adalah padahal jembar banget ya, lebar banget pengertian bahasa. Ono sing lisan, ono sing tertulis. Ya. Ada lagi. Kamu bisa membaca ini toh. Sik toh. Ada lisan, ada tertulis, ada bahasa kolbu. Wah. Ada. Nah, aku mau ngomongin bab agama iki bahasa kolbu kan. Agak iki contohnya ya. Kamu bisa baca ini kan? Bisa. Mergane ngopo? Ono tulisannya, Ono tulisannya ya. Karena itu yang kita sepakati. Yes. Nah, di dalam dunia elektronik ada namanya skema. Skema. Dengan simbol-simbol. Itu juga bahasa simbol. Bahasa simbol, yo, oke. Bahasa simbol yang kita baca. Oke. Ya padha tuh bahasa. Ya sama, ya oke. Iya. Nyambung nggak? Nyambung. Wes paham. Aku sampai sini paham. Terus sakjane kamu nih bikin apa? Lebih spesifik apa? Karakter efek gitar yang kamu bikin. Ini spesifik ya? Spesifik, ngomong spesifik sih. Spesifik, aku tuh cenderung arahnya ke fuzz. Fuzz ya? Fuzz. Nek gue lah Jawa fuse. Ya, fuse. Ya, itu saya keren loh. Ya, karakter fuzz. Fuzz kan nek bagi teman-teman gitaris udah tahu ya. Tapi kadang juga mereka awam, terutama ngomong gini orang-orang sih. Iya. Fuzz sih karakter efek gitar sing reget banget. Distorsi tapi dek Gini. apa ya? Jelas gitu. Nah ini saya tahu, nek secara orang awam. Iya. Fuzz kan distorsi tapi reget banget. Oh, wibi. Maksudnya kan tone hampir nggak ada tone kan? Ya tone ada sih. Pemahaman yang salah. Tone ada, cuma kan nggak clearly hearing. Sebenarnya itu pemahaman sing mungkin kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Ini di dalam kita ngomongin spesifik ke suara instrumen atau gitar, katakanlah gitar gampangan ya. Gitar sing reget. Itu kan ada yang keluarga reget, gitar sing reget. Gitar reget. Ono overdrive. Ono distorsi. Ono fuzz. Nah, itu menunjukkan kasta. Oh. Kasta bukan artinya sing luwih apik atau luwih elek.
cuman tingkatan berdasarkan berarti gain. tingkatan oke. Karena efek gitar yang kotor apa maksudnya kotor kayak drive gitu kan Kuwi sing berdasarkan gain. Heeh. Saiki overdrive. Overdrive, Overdrive kan yang paling ringan. Paling ringan overdrive. Sing dia bisa masuk kemanapun. Betul. Terus distorsi. Distorsi. Itu adalah karena gainnya lebih tinggi. Lebih dari tinggi. Overdrive. Betul. Dulu meneh ono meneh. Fast ini tadi ya. Ternyata distorsi ki belum cukup. Ternyata Ternyata manungsa iki sih butuh sing luwih remuk saka distorsi. Fast. Berarti paling high gain ya. Paling high gain. High gain itu Walaupun fast. sebenarnya secara kronologi lebih duluan ditemukan fast daripada distorsi. Aneh toh? Iya. Harusnya fast ini high gain ini berarti pengembangan saka tingkatan iki mau ya. Tapi malah Saka overdrive, distorsi terus fast. justru malah terbalik. Berarti ini dua ini penyederhanaan. Bisa dibilang begitu. Bukan penyederhanaan sih sebenarnya. Di apa? Ki ngomong gini rada anu ki, deskriptif ya. Dan ono sejarah ya. Pada mulanya terciptalah amplifier. Gampangannya saka kuwi ya. Ya, amplifier. Ono amplifier ki, pengeras suara. Ya. Ya. Supaya band dia ngomong ki sing sak lapangan krungu ngono ya. Tahun berapa? Tahun 30-an. 30-an, oke. 30-an. Ini mungkin aku salah ya. Mungkin aku salah ya. Cuman sejarahnya biyen ki amplifier digunakan untuk propaganda. Propaganda sing pertama menggunakannya secara masif itu Hitler. Oh ya, oke. Untuk halo-halo itu. Ya. Untuk halo-halo. Untuk halo-halo. Kalau sekarang kayak halo-halo di masjid kayak gitu-gitu ya. Awalnya itu dulu. Terus ono radio dengan pengeras suara. Pada tahun 40-an, ada konsep di mana orang main gitar itu juga pengen lebih keras. Main gitar, main bass itu pengen, atau main keyboard, atau main organ ketika itu. Nah, zaman biyen bukan keyboard, tapi kok organ. Pengen luwih seru. Piano lah ya. Pengen luwih seru. Saka sing tadi akustik, dadi elektrik. Ya. Nah, di zaman dulu, ini simpel ya. Anon ini jadi mereka pengen sementing suara gitar itu lebih keras dari akustik. Ya. Nah, karena kan kalah nih, mana karo brass sih, karo brass. Jelas kalah. Jelas Karena kalah toh. tiup punya membran kan. kayak main gitaran cakruk toh ngono kuwi. Nah, butuh luwih band imbang. Gampangane band aku yo pengen krungu ya. Nah, tapi ketika itu teknologi kan ana tabung. Zaman dulu kan hanya ada satu teknologi jenisnya tabung. Untuk ampli tabung. Ampli, ana istilah ampli tabung. Oke. Ampli tabung ketika volume tok buka pol itu DN overdrive. Pasti langsung overdrive. Langsung overdrive DN. Istilahnya clipping. Ya. Jadi karena DN overload. Overload jadi overdrive. Jadi zaman dulu wong nek mau menciptakan overdrive pakai ampli. Langsung dari ampli. Dibuka. Ampli pun cuma ampli clean, tabung cuman tapi dibuka pol. Belum ada apa? Drive yang bawaan ampli itu belum ada ya? Belum ada, zaman dulu belum ada. Konsep koyo ngono belum ono. Gain? Nek kuwi beda meneh engko. Itu belum ada juga di ampli itu. Bukan gitu. Iki kebetulan aku skripsine garap kuwi. Oke. Jadi kuwi tergantung kowe iki wong endi. Oh, Pamane kowe dadi ngene, nek wong Amerika, orang Amerika, nang Amerika kan nek ngomong ke merek ya, Fender. Sing pertama memproduksi pengeras suara Fender untuk instrumen ya. Salah satunya Fender. Nah, di Amerika tidak dikenal kata gain ketika itu, volume. Malah, tetap volume itu. Volume, lingarani volume. Ketika tahun 6 masuk ke tahun 60-an, 50-an akhir lah. Wong-wong nang Inggris, nang London. Kuwi iki akhirnya memutuskan untuk melu-melu gawe ampli. Oke. Marshall itu Fox. Nek ngomong ke era musik, kuwi nang era musik anu ya. Akhir-akhir masuk ke 60 lah. Heeh. Masuk ke 60 lah. Genre nih, apa sih? Ya zaman-zaman 60-an kan isih Beatles. Sebelum Beatles ya. Nganu lah, rock and roll lah. Gampangane. Rockabilly. Genre musik rock and paling roll keras ketika itu mungkin rock and roll. Rock and roll ya. Diwakili oleh rock and roll. Ya ono rockabilly ono macam-macam. Ono psychedelic barang. Ya. Selain blues barang ya. Nah, ketika
mereka ini ngeklon. Jadi kalau yang dari tiruannya ketika gue Fender Bassman. Si Marshall nih. Marshall itu. Marshall ini awalnya dia ini nggak tiruan. Tiruannya Fender Bassman. Tapi dengan komponen yang tersedia di Inggris, yang diproduksi di Inggris. Dan dengan style mereka, wadahnya ora podo lho. Ngarani knop-knopnya juga beda. Beneran tentang ekspor gitu. Beneran. Aslinya niatnya beneran ada ngimpor Fender. Dia ini ngarani Gain. Oh, berarti sing nemokke istilah gini wong Inggris. Bukan nemokke sih. Sing jenengi istilah kuwi ngarani pertama nganu kan menggunakan mungkin Marshall. Iya, Marshall maksudnya. Marshall sing dia hitungannya pertama kali menggunakan istilah itu. Oke. Iki mungkin aku salah ya. Tapi sak ngertiku Marshall. Berdasarkan risetmu itu ya. Lagi Marshall. Nah, bahkan sampai sekarang ampli-amplinya Fender itu nganu. Dia kecuali yang gawean modern ya, kan dia juga pakai bikin yang reisu. Nah, Fender ini ra ono. Iya, Fendernya mix volume. Ampli Fender jan. Mix volume, paling volumenya tak buka pol. Kuwi kaya nambah gain. Awalnya kuwi. Tapi kan lama iki balik meneh nang gone ngopo apa biyen sejarahe kaya drift persaunan kuwi. Iya. Pertonan kuwi lah. Nah, kuwi suwe-suwe kan tetap repot di mana aku pengen suaraku ngedrift ini kok dadak nggo ampli. Kan repot toh. Ribet toh. Ribet ampli ukurannya gede. Terus disederhanakan. Yo nek di mobil. Iya. Terus terus disederhanakan. Disederhanakan toh pasti. Disederhanakan muncullah portable. Pengennya portable sing dia juga iso digoneni lah. Sing pertama membuat itu Maestro, perusahaan Amerika. Maestro ini jane sepertinya lagi iso aku salah. Ya, menurut risetku Maestro itu DN isi nang ngisore Gibson. Di bawah perusahaannya di bawahnya tapi terafiliasi dengan Gibson. Oke. Maestro kuwi. Ketoke lho ya. DN gawe Maestro Fastone. Kuwi sing pertama nganggo kuwi iki si Keith Richards Rolling Stone. Sing kayak Satisfaction. Nah, ini pertama kali fast itu muncul. Oke. Tapi kan mungkin ketika gue si Pak Maestro gue, Lek Maestro gue nggak gue. Dia pengen menemukan konsep. Aku pengen suarane overdrive ampli, tapi bisa digawa-gawa. Tapi ternyata dia gagal. Oh gagal. Kan ternyata suaranya malah beda sesuai apa ekspektasi ini daerah nungguin beda dan malah menciptakan term baru fuzzy. Fuzzy kan artinya nek diterjemahkan iso berbulu artinya berbulu. Fuzzy iso berarti meneh ra cetok. Iso dua ana dua. Iki luwih cenderung nang ndi? Nek fuzz ya bisa dikatakan dua tetap dua itu ya, karena dia fuzzy kowe nek nggone mesin cuci kae ono tulisane fuzzy. Fuzzy iki dia bulet-bulet ngono kae. Iki fuzzy. Ini memunculkan term baru ketika itu. Fast, jadi fast box. Jenenge Maestro Fastone. Ya. FZ1 kuwi. Kuwi pertama kalinya. Nah, kuwi terus justru fast munculnya di Amerika. Tapi berkembangnya di Inggris. Oke. Berkembang pesatnya muncul varian itu di Inggris. Justru malah tapi tetap fast ketika tahun sampai pemain tahun 60-an zaman Beatles barang ki jenenge efek gitar ki untuk anu ya meng fast tok ya. Fast tok. Kowe nek meh ngedrift tetap kudu nggo ampli. Ampli tetep. Jadi penemuan itu adalah penemuan yang tidak menjawab permasalahan itu. Nah, ini dipersingkat. Baru kemudian muncullah konsep overdrive kuwi iso diaplikasikan di dalam sirkuit yang lebih sederhana dan bisa digawa. Yes. Kuwi disusun nggone 70-an. 70-an iki mulai erane kayak NXR. Nek musik kan kaya di Purple. Ono Pink Floyd. Sing ketika itu muncul Zeppelin. Ono Stevie Ray Vaughan, SRV.
Ya macam-macam lah, era-era itulah. Sing pertama anu iki nek sanget iku Hotcake. Ya. Jenenge Hotcake Overdrive. Kuwi Pedal ya misalnya. pedal kuwi formatnya wis pedal. Artinya itu ketika aku iki game changer lah DN iki. Oh iki wis overdrive iki. Jadi dia enggak fuzzy. Nah, terus berkembang muncul meneh ana Tube Screamer. Tube Screamer. Ana Tube Screamer terus Tube Screamer itu bukannya punya Ibanez ya? Bukan ya? Ibanez ini rebrand. Oh, rebrand. Ini rada out of context iki. Nek ngomongin soal Tube Screamer aslinya Maxon. Oh, Jadi awal mulanya itu Maxon. Maxon iki kita iki dia mbuh kuwi jeneng wong atau du. Aku dhewe urung riset soal kuwi. Cuman Maxon iki kita iki satu paguyuban. Paguyuban sing isine ngono wong-wong sing gawe ini kaya ngono-ngono kuwi. Heeh. Dan dia terserah dadi kadang iki dhek ngedole kopongan. Ngedol maksudnya kosongan ki. Aku duwe iki namanya iki. Terus gue adalah pengusaha. Gelem ralik. Gelem ralik ngene iki. Ya iso didol iki. Tapi kan DN kadang pengusaha dia punya brand sendiri. Iki tak branding aku ya. Nah, Iki tak tuku. tergantung tembungnya mungkin. Misalkan iki tak tuku ya. Nah, iki tapi tak template merekku lho. Heeh. Ngono kuwi ya. Dengan casingnya aku tak nggawe dhewe. Jadi aku mung tuku rangkaiane tok. Awal mulanya kuwi Terjadilah itu Tube Screamer. Tube Screamer nek iki nyempal meneh nang Sumber kuwi. Ya ana Tube Screamer ketika iki terus ana muncul-muncule elektroharmonik. Terus Legend. Terus ana MXR Distortion Plus. Terus baru Bos tolong rokok dong, Bos. Justru sebenarnya agak ambigu sih. Ketika itu kan munculnya EHX ya, Elektroharmonik. Dia kan yang terkenal dengan Big Muff. Big Muff ini Big Muff yang paling legend lah ya. Diklaim sebagai distorsi. Oh, klaim ini Pedal pertama yang diklaim sebagai distorsi. Big Muff. Tapi sekarang DN ora dianggap distorsi, fast tau malah. Tapi ketika itu Awal mulanya dia muncul mengklaim sebagai distorsi sustainer. Nah, itu beda meneh. Mau ki nang gain ki. Nek nang Fender tidak mengenal gain, nang Inggris dikenal gain. Elektroharmonik tidak menggunakan gain sekalipun DN wong Amerika. Ya. DN menggunakan istilah sustain. Sebenarnya ini branding dengan bahasa. Oke. Dengan istilah ya. Sebenarnya ini sama gain. Dan ketika itu dia mengklaim itu sebagai distorsi. Nah, kuwi sejarahnya ngono. Baru muncul sing pedal-pedal high gain saiki kan dia menurut distorsi sing bener-bener kan akhir 70-an muncul Bos DS1 ngono ya. Bos mulai nang akhir 70 ya. Procoret. Muncul Procoret terus muncul turunan-turunannya lah. Jarane ngono kuwi. Hingga berkembang biak. Dadi kuwale pertama lagi fast, loro distorsi, terus overdrive. Overdrive sih lagi distorsi. Jadi kayak zigzag. Nah, gue mau pas ngirim nang Amerika, kan di apa? Diwelingi karo Pak Pos lah. Mas iki resikonya apa wae? Iso ilang adalah hilang. Terus rusak. Kalau rusak itu bukan tanggung jawabnya karena elektronik. Dan ada kemungkinan negaranya menolak karena regulasi. Negaranya beda. Nah, itu kan nothing tulus. Terkait cukai ya? Nah, terkait cukai dan segala macamnya. Pajak dan segala macam. Soalnya lah. Ya setelah nothing tulus, setelah dikirim. Bismillah gitu. 2 minggu kemudian ternyata tekan. Sampai. Dan karo wongnya diposting. Tekan. Ya, aku dhewe ora percaya bahwa itu bisa tekan kono. Ya. Aku dhewe ora percaya. Tekan juga ya. Dari itulah terus bermunculan. Karena sing tuku itu ternyata dia ini wong gawe efek podo. Oh, berarti builder juga ya? Builder efek juga. Jenenge Electrofoot. Sesama. Dia juga bikin fast juga. Ya, dia spesialisasinya nang distorsi. Oke. Dia lebih banyak guys. Nah, dia ini
dilai kan dan ternyata DN itu nggak efek. Nah, mungkin terus kan DN Mungkin daerah preset juga kali ya. entah mungkin preset atau ya aku kurang ngerti. Cuman mungkin DN terus kiwa tengahnya DN ngerti. Karena diposting DE. Muncullah Berdatanganlah pasar do, di Amerika. berdatanganlah ke Instagramnya Sehat. Ya, Do mulai do notice. Kuwi. berawal dari situ ya. Nah, dari situ sesimpel itu. Pasar di Amerika sudah, maksudnya udah terjadi kan ya. Udah terjadi. Nah, ini kan berarti pasar marketmu ini adalah di luar negeri. Which is kebanyakan di luar negeri, which is Amerika, Eropa juga ya mungkin ya. Eropa, Jepang. Amerika, Jepang. Nah, nek neng Indonesia dewi prosentasene wong tuku iki mesti sopo wae sing tuku. Ya macam-macam kan ketika ngomongin efek itu sebenarnya tidak Lebih general kan soalnya. tidak berhenti dengan gitar sebenarnya. Iya, Musisi itu kan macam-macam. Iya, betul. Bahkan ono salah satu konsumenku itu adalah DN di gua apa vokal. Vokal. Ono sing Oke. vokal, ono sing go noise. Musisi noise kan ada. Banyak sekarang. Sekarang kan banyak. Yo Indonesia kalau ngomongin Indonesia bukannya tidak ada, jumlahnya mungkin sedikit. Ya, aku kan ngomong ke prosentase tadi. Karena gini, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi ada faktor karena aku dewe ngerasa aku untuk membeli barang yang itu kok digawe uang Indonesia lagi. Secara impresi itu wis kurang sih. Iya. Ini blok-blokonan. Blok-blokonan. Karena aku memang karena aku dewe ki ngrasake. Iya. Jadi kayak wah kita tenan pura meragukan apa enggak barangnya apa ora. Iya. Karena kan kita punya term yang dimana pabrikan itu selalu Lebih unggul, dipilih, lebih diutamakan. Karena wis apa ya? Pertama aman. Nek wong Indonesia wis termakan branding gitu lah. Pertama DN aman, garansi dan semacamnya lah. Dan iso didol meneh. Karena sebenarnya Jelas faktor kuwi ya. Nah, balik meneh. Kalaupun ono pun sebenarnya juga belum lama sih, mungkin setahun belakangan baru bermunculan wong Indonesia. Setahun, dia nyaris setahun lebih sedikit lah. Baru bermunculan wong Indonesia yang mereka notice. Mungkin mereka notice karena delok kok iki payung Amerika. Nah, maksudnya dia kan pasti lihat. Kyo malah sing ulas wong Amerika. Tanya, karena tak rasanya memang sebenarnya kita ini sebenarnya bukan ini salah atau benar. Cuman aturan sosialnya beda. Betul. Setiap negara, setiap wilayah aturan sosialnya beda. Maksudnya aku dewe pun mungkin akan seperti itu ketika ndelok, kok dinggo wong kono, artinya iki wis aman. Wis, pasti secara nggak langsung ngono. Ada faktor itu. Ono koncone sing wis sebenarnya iki sesimpel adalah ono koncone sing wis tahu. Aku tuku kopi kapal api. Aku wis ngombe terus, sedangkan kowe belum pernah ngombe kapal api. Terus ndelok, kopimu apa bro kapal api? Enak apa tak nggawe? Jajal nggawe. Ngono ta sesimpel itu ta? Iya, sesimpel itu sebenarnya. Iya. Cuman nang Amerika bedane ono wong sing sebenarnya dia have no idea. Iki sapa? Barangnya ngopo? Dinggo sapa? Iki ono sing dhewe terus pet kaya sing pertama tuh Rausan dituku dhewe. Wong Amerika mereka mungkin bisa menerima faktor seperti itu. Iya. Kalau nih wong Indonesia kita nggak susah kan. Karena aku juga ngerasa gitu. Ya. Nah, ini kan tapi nih ngomong ono. jelas ono toh. Ono. Nah, iki wis ngomong ke pasar Indonesia yo. Ono ora artis sing wis mbok endorse? Apa mesti DE tiba-tiba ngontak? Sebenarnya ngono sih. Lebih spesifik ke gitaris ya. Nah, aku ngomong. Iya. Terus tiba-tiba notice di Instagram, Mas, Mbak aku pengen nyoba efekmu dong, kayak gitu-gitu ada nggak? Ya kalau dengan sengaja endorse itu belum pernah. Belum pernah. Dengan sengaja. Dengan menawarkan diri ya. Menawarkan diri. Belum pernah. Terus kerjasama. Kan endorse kan ono sing denen kayak barter promo, ono sing modeling ngono terus ada yang berbayar. Ya. Nah, dengan sengaja endorse itu memang belum pernah. Cuman Dan nggak tertarik ke arah situ? Bukan nggak tertarik sih, belum ya? Mungkin momennya belum. Momennya belum ya? Burung kan. Mungkin levelnya belum tekan kono. Ya. Tapi nek kita ngomong ke artis dalam tanda kutip ya musisi lah. Musisi ya. Musisi sing well known lah. Ya. Well known di Indonesia lah. Ada dua
Siapa aja tuh? Dewa Bujana Heeh. karo Iga Mas Ardi. Oh, Bara suara. Mas Dewa Bujana pernah notice sama Mas Iga Mas Ardi. Nah, maksudnya nek itu ketika itu nek Mas Dewa Bujana tuh nganu. Kebetulan dia main dia wis stalking sehat wis lama ngono. Follow juga. Follow, Ya. karena dia follow mungkin karena postingannya sing koyo ngono. Ya. Dia follow terus yo ngobrol DM. Mas efeknya keren. Terus dilalai kok dia pas ketika itu main di Aplas. Amplas Jogja, baru mau Plaza ya. Baru Plaza Mall Jogja. Nah, terus dia DM Mas aku main nih. Terus bisa ketemu enggak? Ya wis tak gawake efekku. Ya. Tak gawake. Masih tak bawain. Mas nyoba. Heeh. Tak kei ketika sak kaose barang ngono. Oh, bikin kaos juga ya, Sehat. Sempat gawe kaos. Kok aku ra dikai? Tapi saiki le nyablon ke angel ya. Duite. Aku dhewe ra duwe. Duite. Bukan duite. Nyablon kene ngene kancaku vendor sablon kaos, Bos. Endi? Iki. Heeh. Gua to. Wih, makanya. Wis sesuai. Balik Oke. Ya kuwi. Terus sing kedua itu Iga Mas Ardi, Bara Suara. Bara suara. Dan nganu lah. Karena musiknya dia memang ada Ya terlepas dari itu men dia ketika kuwi aku gek gawe iki. Gek gawe iki. apa iki? Gek produksi gawe iki fast. Fast. Pasti aku dengan konsep point to point. Ya. Cara gawe iki dengan tanpa PCB. Tanpa PC lu terus? Gaya klasik. Iya ya. Gaya klasik. Gaya zaman biyen kan gawe elektronik kan ngono. Nah, terus dia kayak semacam ngobrol, wah seru nih Mas. Sebenarnya kalau kayak Mas Iga lu nggak pernah terus dengan sengaja, Mas kirimin dong, enggak juga. Cuman karena dia mengapresiasi nganu secara nganu, terus ya toh tak kirimi wae Mas, pengen jajal lah. Pengen jajal tak kirimi iki Iga. Terus direview nggak sama dia? Ya direview. Mas Bujana nge-review juga? Terus pendapatnya Mas Bujana apa? Mas Dewa Bujana? Bujana belum ngasih feedback sih sama. belum ngasih feedback. Mungkin dia ini sih bingung iki piye to suarane. Mungkin ngono lho, mungkin. Iya. Piye to iki? Iya. Nek Mas Iga Mas Ardi? DN kasih feedback nggak? DN ngenai feedback Mas iki ketika iki karena kan Mas main jajaran. Fast iki. Nah, jajal. Terus ketika iki DN dialah pas live ngobrol karo kancane. Ya. Terus ngomong ya Mas teh ditakoni, katanya kamu habis dikirimin, gimana menurutmu? Kan standar lah. Ya, standar. Ya dia ngomong sehat banget lah. Sehat banget lah. Cuma itu tak? Ya dia ngomong sehat banget, terus dia gawe video nih. Diulas juga. Video ini tone kayak ngono. Tone sing buyut. Nih gitu tipikal fast sing bully banget. Ya. Bully wall of sound. Sing model-model ngono lah. Oke. Berarti kan nek ngomong ke apa? Ada beberapa musisi yang udah tertarik kan dengan sehat efektor. Nek ngomongin rate harga itu di kisaran angka berapa? Ini kan soalnya apa handmade ya? Itu di kisaran butik kan bisa dibilang. Ya, tak sakmuat nyebut butik. Ya bisa dibilang butik sih. Bisa dibilang butik kan? Karena proses bikinnya by hand. Nah, handmade kan. Itu rate-nya di kisaran berapa? Kalau luar negeri ya? Kalau luar negeri? Luar negeri itu rata-rata. Oh, beda? Luar negeri sama? Beda lah, wong dhewe kan kanca dhewe karo wong Jawa gitu. Oh iya. Carimu tangga bumi. Tangga bumi ini beda lemah. Oh iya. Beda lemah, beda getih, beda irung barang. Iya, beda kulit barang. Kalau luar negeri itu rata-rata minimal $100. Minimal $100 sampai 105 sampai $200. Itu include shipping? Enggak, belum. Oh, belum. Shipping tak itu karena dulu di awal-awal aja ya? Dulu di awal-awal dengan harga segitu include shipping? Shipping, cara gampangin. Ya. Kalau sekarang tak bikin flat kalau shipping itu ke seluruh dunia kan $30. Oke. Walaupun wingi ana wong Singapura iki tuku kan tak gawe flat $30. Dia nggak protes, masuk ngirim nang Singapura $30.
Terus? Ayo ya tak update wae. Oh, iya. Regane ya ora selarang kuwi nyirine. Ya nek Indonesia sih ya sejutaan lah kan. Sejutaan. Sejuta sampai 2 juta. Oke. Tergantung barangnya. Sekarang gimana caranya kalau mau beli Sehat Efektor? Langsung DM di Instagram atau Sebenarnya kita ada workshop nggak sih Sehat Efektor? kalau sekarang karena pandemi ya, Ya. karena sebenarnya ada workshop di Jalan Palagan. Oke. Kok Jalan Palagan itu? Sleman ya? Sleman lah ya. Karena memang Karena tagline-nya Sehat Efektor disolder di Sleman. Dan iki sing maca wong Amerika. Wong Amerika entek kon Sleman iki ngendi? ya sebenarnya nek ngomongnya gue nganu sih mergo. Gimik. Apa-apa? Ya, pertama gimmick. Kedua, Jujur aja pertama gimmick, kedua karena nganu. Ya bangga. rada nganu lah ya. Soalnya uripmu kok kan rada gimmick ya. soalnya. Rada nganu ya. Mas Teki, Indonesia tuh nggak cuma Jakarta, nggak cuma Jogja. Oke. Jogja itu ya ono Sleman, ono Bantul, Ya. ono Gunung Kidul, ono Kulon Progo, ono Kebetulan domisili workshop ada di Sleman. Sleman, nah sesimpel itu. Ya, oke. Berarti gimana caranya beli itu tadi lo? Ada sudah ada Pertama workshop. bisa, nggak perlu sih. Nek amane kamu pasang Jogja ya ora apa-apa, dolan karo jajal-jajali. Tapi iso juga gue lewat pamane DM di Instagram, Japri lah. Dikasih tahu dong Instagramnya apa? Instagramnya @sehat_efectors. Nah, di situ ada nomor telepon. Oke. WA, bisa WA. Atau sebenarnya kita juga udah punya website. Oh, udah bikin website. Ya? sehatefectors.com. Nah, ngono tuku ya iso. Oke. Tuku saka kono ya iso. Mantap. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan ini yang dibikin fast talk apa? Ini ada fast ono batch ya. Ada delay. Delay juga. Eko. Coba lihat, Mas. Masjidil Eko ini. Ini Eko. Eko. Namanya Masjidil Eko. Masjidil Eko, bukan Masjidil Haram. Kalau ini Oh iya, tulisannya Masjidil Eko, Bro. nah ini fast, moisture fast. Nah, kalau ini pakai komponen NOS, new old stock. Oke. Jadi buat Ya, teman-teman. ada satu lagi kalau mau beli di DS Gear. Oh, di sini udah ada. Oke. Bantul. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau beli langsung ke Instagramnya Sehat Efektor Jogja. Atau Oke. ke DS Gear. Atau ke DS Gear Bantul. Sampai di sini pertemuan kita di catatan anak teknik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.